model pengembangan UIN sebagai proyek integrasi sains dan Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7, saya Linda Tika Suwandi dan teman saya Iqbal Amirul Ihsan dan Elvira Delima Zahra. Pada video kali ini akan membawa kita pada integrasi sains dan Islam. Wacana tentang integrasi ilmu dan agama telah muncul cukup lama. Meski tak selalu menggunakan kata integrasi secara eksplisit, di kalangan muslim modern gagasan perlunya pemaduan ilmu dan agama atau akal dan wahyu telah lama cukup beredar. Cukup populer juga di kalangan muslim pandangan bahwa pada masa kejayaan sains dalam peradaban Islam, ilmu dan agama telah integrate. Dalam konteks Indonesia, meluasnya pemikiran perlunya transformasi perguruan tinggi agama Islam, IAIN atau STAIN, menjadi Universitas Islam Negeri, UIN atau dengan wider mandate, dan perlunya kaji ulang bidang ilmu-ilmu keislaman merupakan pemicu utama mencuatnya kajian tentang integrasi sains dan religion, serta dialektika antara intellectual authority, continuity, dan change. Dalam realitas kehidupan masyarakat luas hingga kini, masih kuat pemikiran bahwa agama dan ilmu adalah dua entitas yang tidak bisa dipertemukan. Keduanya mempunyai wilayah sendiri. Dengan ungkapan lain, ilmu tidak peduli agama dan agama tidak peduli ilmu. Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya-upaya untuk mengintegrasikan sains dan agama dalam suatu sistem pendidikan yang terpadu. Transformasi IAIN atau STAIN menjadi UIN pada dasarnya menjadi upaya dalam memadukan atau mengintegrasikan sains dan agama dalam suatu sistem pendidikan tersebut. Dapat dipastikan bahwa masing-masing UIN telah mengembangkan model integrasi sains dan agama sebagai fondasi pengembangan akademik keilmuannya. Meskipun antara UIN satu dengan UIN yang lainnya dalam mewujudkan model dengan istilah dan lambang atau metafora yang berbeda-beda, tetapi semua pada hakikatnya memiliki dasar filosofis dan tujuan yang sama, yaitu upaya PTAI, Perguruan Tinggi Agama Islam di Indonesia, untuk mewujudkan model integrasi sains dan agama. Kebanyakan negara Islam dibandingkan dengan negara-negara lain, jumlah institusi riset sains masih sangat rendah. Anggaran yang dialokasikan untuk program-program ilmiah hampir tidak memadai. Jumlah komunitas ilmiah dan produktivitas ilmuwan juga masih dianggap rendah. Pengembangan dan pertumbuhan sains model sekular sebagai simbol keberhasilan perguruan tinggi umum yang tercabut dari nilai-nilai akar moral dan etika kehidupan manusia di satu pihak. Sementara di pihak lain, perkembangan dan pertumbuhan perguruan tinggi agama yang hanya menekankan ilmu-ilmu keagamaan dan teks-teks keislaman normatif, era klasik yang berdampak pada persoalan penciptaan tenaga kerja terampil dalam dunia ketenaga-kerjaan, menjadikan kedua-duanya mengalami proses pertumbuhan yang tidak sehat, serta membawa dampak negatif bagi pertumbuhan dan perkembangan kehidupan sosial budaya, sosial ekonomi, sosial politik, dan sosial keagamaan di tanah air. Dari sini tergambar bahwa sains modern yang dikembangkan di perguruan tinggi umum dan ilmu-ilmu agama yang dikembangkan di perguruan tinggi agama secara terpisah, yang sekarang ini berjalan sedang terjangkit rendahnya relevansi, tidak dapat memecahkan banyak persoalan, mengalami kemandekan dan kebuntuan. Sains dan agama dalam perspektif Islam yaitu memiliki dasar metafisik yang sama dengan tujuan pengetahuan yang diwahyukan maupun diupayakan adalah mengungkapkan ayat-ayat Tuhan, motivasi di balik pencarian kedalaman metamatis, upaya mengetahui ayat-ayat Tuhan di alam semesta. Dengan integrasi pendidikan agama Islam dan sains, diharapkan pembelajaran yang dilaksanakan akan menjadi lebih bermakna dan mudah dipahami,
sehingga tujuan pendidikan agama Islam dapat mengarahkan peserta didik untuk mengenal, memahami, menghayati, hingga mengimani, bertakwa, dan berakhlak mulia dalam mengamalkan ajaran agama Islam dari sumber utamanya, yaitu kitab suci Al-Quran dan Al-Hadis, melalui bimbingan pengajaran, latihan, serta penggunaan pengamalan dapat terlaksanakan. Baik, itulah tadi pembahasan dari kami. Jika ada yang ingin bertanya, silakan di kolom komentar. Mohon maaf atas segala kesalahan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.